Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera untuk kita semua. Syukur pada Tuhan, kami sangat sukacita bisa kembali melayani saudari di dalam podcast Emana kali ini. Dan akan bergabung kali ini dan akan sharing firman Tuhan, Saudara Henry. Puji Tuhan, Saudara Henry. Puji Tuhan, Saudara Ade, saudara-saudari. Ya. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, topik kita kali ini judulnya adalah Parakletos. Nah, topik ini kita ambil dari satu ayat firman yang kita kutip di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 7b. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudari, di dalam ayat ini ada satu frase yang kita akan soroti kali ini, yaitu frase penghibur. Nah, ternyata di dalam bahasa Yunaninya, frase penghibur ini adalah Parakletos. Nah, apakah yang dimaksud Parakletos? Siapakah dia? Lalu apa kaitannya dengan kehidupan rohani kita? Saudara Henry akan membagikan berkatnya pada pagi kali ini. Silakan, Saudara Henry. Terima kasih, Saudara Ade. Apa yang telah disampaikan oleh saudara kita tadi, yaitu penghibur dalam bahasa Yunaninya adalah Parakletos, ya. Ini bisa diartikan penghibur, pembela, pengacara. Berarti seseorang yang mengiringi kita, memperhatikan urusan-urusan kita, dan segala keperluan kita untuk membantu kita. Puji Tuhan, saudara-saudari. Rasul Yohanes mengatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7b. Puji Tuhan, saudara-saudari. Tuhan pergi, artinya Tuhan harus melalui kematian dan kebangkitan. Dan akhirnya dia bangkit menjadi roh pemberi hayat. Dia masuk ke dalam setiap orang yang percaya atau menerima dirinya. Sehingga Tuhan datang kepada kita. Tidak secara luaran, tetapi dia di dalam kita. Dia masuk ke dalam batin kita, roh kita. Sehingga dimanapun, kapanpun Anda dan saya berada, haleluya, dia tetap adalah Parakletos yang menyertai kita. Ialah seseorang, dia adalah pengacara, pembela, penghibur kita, terus mengiringi kita, memperhatikan urusan kita, segala keperluan kita untuk membantu kita. Saudara-saudari, inilah orang Kristen. Kita memiliki satu Parakletos, dia di dalam kita. Kapanpun saudari kita memerlukan dia, kita hanya cukup berdoa, ya, berkata kepadanya, ya, berpaling ke dalam roh, menyeru namanya. Wah, luar biasa saudari, sehingga kita akan mengalami dia sebagai seorang penolong yang memberikan bantuan, ya. Puji Tuhan, dia menasihati kita, dia menjadi perantara kita dengan Bapa. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus yang kita miliki hari ini. Dia tidak hanya berada di surga, dia pun sebagai roh menjadi Parakletos di dalam kita, memperbaiki, menangani urusan-urusan kita. Ya, Roh Kudus adalah hakiki Tuhan, perwujudan Tuhan hari ini. Persona Tuhan hari ini adalah roh itu. Karena itu, dia sudah menjadi satu roh dengan roh kita. Selalu mendampingi kita, merawat kita, dan menaruh perhatian atas segala keperluan kita. Puji Tuhan. Amin. Wah, puji Tuhan, saudari, kita bisa melihat ternyata yang dimaksud penghibur atau Parakletos ini adalah diri Tuhan Yesus itu sendiri. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang sedemikian. Dia hari ini bukan hanya ada di surga, tetapi ia pun sebagai roh yang menjadi Parakletos hari ini ada di dalam kita. Amin. Puji Tuhan.
Ia adalah Parakletos yang senantiasa mengiringi kita, memperhatikan urusan kita, segala keperluan kita, bahkan selalu ada untuk membantu kita. Amin. Baik, Tuhan saudari, mungkin kita akan bisa mendengarkan kesaksian saudara Henry, atau mungkin ada pengalaman bagaimana saudara kita ini benar-benar mengalami perhatian atau bantuan dari Parakletos ini dalam kehidupan kerohanian. Amin. Terima kasih saudara Ade. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari, izinkan saya membagi pengalaman saya ya di dalam melayani Tuhan, melayani setiap orang-orang muda. Sungguh saya perlu ya Parakletos, ya, yaitu diri Tuhan sendiri yang adalah Roh itu di dalam saya. Ya, bagaimana dia membantu setiap urusan saya, khususnya dalam melayani orang-orang muda. Ya, melayani orang-orang muda ini tidak mudah ya, saudara-saudari. Juga melayani tidak hanya orang muda, tapi juga keluarga demi keluarga. Nah, sungguh pengalaman saya ini begitu kurang ya. Tapi syukur kepada Tuhan ada Parakletos, ya Roh itu, ya Tuhan Yesus di dalam Rohku. Ya, dia menangani setiap urusan-urusan. Begitu ada masalah, saya cukup memberitahukannya kepada Tuhan ya. Ya, dia menangani urusan saya. Saya tinggal bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana melayani orang muda ini? Tuhan bagaimana melayani keluarga ini? Tuhan bagaimana melayani saudara itu? Oh, bagaimana melayani saudari ini? Ya, saudara-saudari, apapun puji Tuhan, urusan kita, dia akan menanganinya. Dia akan memberikan solusi, dia akan memberikan pimpinan. Karena dia adalah gembala yang ajaib, dialah gembala agung kita. Ya, kita perlu memberitahukan ya semuanya urusan-urusan kita. Ya, saudara-saudari yang beribu rumah tangga, apapun urusan Anda, ya, bagaimana mengurus suami, bagaimana mengurus anak, haleluya. Ya, janganlah berusaha sendiri. Tanyalah kepada Parakletos di dalam diri Anda. Dia akan memberitahukan, ya, yang akan membantu kita untuk menangani urusan-urusan ya. Oh, sungguh kita ini tidak mampu ya. Kita mudah stres, mudah khawatir. Tetapi puji Tuhan, ada Parakletos di dalam roh kita. Cukup memberitahukan segala urusan kita. Ya, kita bisa curhat semuanya kepada Tuhan Sang Parakletos di dalam kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang mendorong sekali. Dan tentunya juga kita, saudari, mungkin kita ada yang sedang bekerja, berkuliah, bersekolah, ataupun mengurus rumah tangga. Tentu setiap hal dalam kehidupan kita juga mungkin ada kalanya mengalami atau menghadapi berbagai kesulitan. Tetapi dialah firman Tuhan kali ini boleh menguatkan kita, sekalipun kita menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi tantangan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita harus ingat ada Tuhan Yesus sebagai Parakletos yang memperhatikan kita, yang merawat kita, bahkan yang senantiasa dikatakan di sini juga seperti pengacara rohani yang berdiri di samping kita. Dialah saudari firman Tuhan ini mendorong menguatkan kita semua. Puji Tuhan. Amin. Baik, saudari, untuk mengakhiri podcast, Saudara Henry, mungkin ada perkataan kesimpulan juga dorongan. Setelah itu bisa disambung dengan doa untuk mendoakan kita juga para pendengar podcast Emana dimanapun saudara-saudari berada. Amin. Baik, Tuhan, saudara-saudari, ya, semoga ini menjadi pengalaman kita yang real, yang praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, di dalam gereja. Ya, dia adalah pengacara rohani yang selalu berdiri di samping kita. Ada di dalam roh kita. Puji Tuhan. Mari saya tutup dengan kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, Kaulah pengacara yang selalu berdiri di samping kita. Bahkan Tuhan, Kau menjadi satu roh dengan roh kami. Kaulah Parakletos itu sudah di dalam kami, tidak hanya di surga. Tuhan, apapun masalah, urusan-urusan,
problem-problem. Haleluya. Kami hanya cukup membawanya ke hadapan. Oh Tuhan, maka kami akan menerima suplaian-Mu, penggembalaan, rawatan dan asuhan. Tuhan, Kau-lah jawaban dan solusi atas setiap masalah-masalah urusan-urusan dalam kehidupan gereja kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, persembahkan diri kami sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudara Hendri atas sharing firman kali ini. Puji Tuhan Tuhan. memberkati. Amin. Richard. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.